Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Ibu akan memperlihatkan sebuah buku. Jadi ini buku termasuk buku non fiksi. Di sini kita akan melihat tampilan buku ini secara fisik atau yang biasa disebut dengan unsur fisik buku. Kita akan lihat dari depan sampai dengan belakang dari buku ini. Seperti apa fisik dari buku non fiksi. Jadi unsur yang pertama itu ada namanya seperti yang kalian lihat. Ini namanya sampul. Jadi bagian pertama itu namanya sampul atau cover. Kemudian kita buka. Kita akan membuka. Setelah halaman sampul itu, seperti yang kalian lihat ini halaman judul, ya. Jadi unsur yang kedua itu disebut dengan halaman judul. Kemudian yang ketiga, setelah halaman judul, bagian ketiga itu adalah copyright. Copyright itu biasa juga disebut dengan hak cipta. Nah, di sini kalian bisa lihat apa saja yang ada pada hak cipta itu. Silahkan diamati di bagian copyright itu ada apa saja. Setelah bagian yang ketiga, unsur yang ketiga, secara fisik, buku itu kita akan menemukan bagian yang keempat atau unsur yang keempat itu adalah kata pengantar. Ya, kata pengantar. Silahkan diamati apa saja yang ada di kata pengantar. Diamati baik-baik apa yang ada di bagian itu atau pada unsur tersebut. Unsur yang keempat. Unsur yang kelima adalah seperti yang kalian lihat. Itu secara fisik, unsur fisik yang kelima dari buku non-fiksi adalah daftar isi. Silahkan diamati apa saja yang ada pada bagian daftar isi. Dilihat baik-baik. Kemudian kita buka lagi, maka kita akan menemukan unsur yang keenam. Dari unsur fisik yang keenam dari buku non-fiksi yaitu isi buku, di mana isi buku ini terbagi dalam jumlah bab, ya, terbagi dalam jumlah bab. Jadi kebetulan dalam buku ini ada 8 bab, jadi dimulai dari bab 1, maka dia akan selesai isinya pada bab ke-8. Jadi semua isi dalam buku ini, bagian isi dari buku ini terdiri dari 8 bab, dari bab 1 sampai bab ke-8. Setelah isi, unsur fisik berikutnya dari buku non-fiksi, kita akan menemukan yang namanya daftar pustaka. Ya, kita akan menemukan yang namanya daftar pustaka. Kalian bisa melihat apa saja yang ada pada daftar pustaka itu. Contoh ya, Bu Guru contohkan satu. Di situ ada Abdullah Muhammad Mahmud 2008, Rahasia Sehat bersama Madu Lebah Solo, Insan Kamil. Itu menandakan bahwa daftar pustaka itu isinya adalah nama penulis buku yang menjadi referensi dalam buku bahasa Indonesia ini. Jadi mengambil buku dari Muhammad Abdullah. Kenapa menjadi Abdullah Muhammad? Karena dia dibalik ketika aturan penulisan daftar pustaka itu, ketika nama penulis itu terdiri dari 2 kata atau lebih, maka namanya itu akan dibalik sehingga menjadi Abdullah Muhammad, dengan catatan ketika dibalik maka kata pertama itu dibubuhi tanda koma. Setelah itu ada tahun 2008 di situ. Menandakan bahwa bukunya si Abdullah Muhammad ini diterbitkan tahun 2008.
Di situ ada rahasia sehat bersama lebah madu lebah. Itu artinya judul buku dari Abdullah Muhammad yang diambil dan dijadikan referensi dalam penyusunan buku paket bahasa Indonesia kelas 7 ini. Kemudian setelah itu ada kata Solo. Nah, Solo itu menandakan kota di mana bukunya si Abdullah Muhammad ini diterbitkan. Setelah itu ada tanda titik 2. Kemudian ada kata Insan Kamil. Insan Kamil di situ adalah penerbit dari buku Abdullah Muhammad. Banyak nama, ada banyak judul, karena memang ketika orang menyusun sebuah buku maka dia akan penulis itu akan mengambil beberapa referensi atau rujukan yang dimasukkan ke dalam buku yang disusunnya. Kemudian kita buka lagi, maka unsur fisik yang ke-8 setelah daftar pustaka itu ada namanya glosarium. Coba kalian perhatikan apa saja yang ada di glosarium itu berupa daftar kata, ya. Jadi berupa daftar kata-kata disertai dengan penjelasan tentang kata itu. Contoh, cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita yang terdapat unsur magic atau misteri. Jadi glosarium itu merupakan unsur fisik dari buku, di mana buku non-fiksi, di mana pada bagian itu dituliskan daftar kata atau istilah-istilah yang dianggap sulit, atau daftar istilah atau kata beserta artinya. Setelah glosarium, kita kemudian membuka lagi. Di situ unsur fisik buku non-fiksi yang ke-9 setelah glosarium itu ada namanya unsur indeks. Indeks ini seperti yang kalian lihat di situ berupa daftar kata yang disusun berdasarkan urutan abjad. Tujuannya di sini adalah memberikan informasi kepada pembaca buku bahwa dalam buku itu terdapat kata-kata yang terdapat dalam indeks. Jadi bisa langsung dicari, ya. Jadi misalnya cuma ini indeksnya kurang lengkap. Biasanya indeks yang lengkap itu disertakan dengan halaman di mana keberadaan kata itu. Misalnya kata akademik, ya. Kata akademik itu ada di dalam buku ini, dalam buku bahasa Indonesia ini. Jadi bisa dicari, kata akademik ada, bisa dicari-cari di halaman berapa keberadaannya. Setelah itu kita akan menuju ke unsur fisik berikutnya dari buku non-fiksi. Itu ada beberapa lampiran-lampiran yang kebetulan yang dilampirkan dalam buku bahasa Indonesia ini. Lampiran-lampirannya ada profil penulis, kemudian ada profil penulis, di mana di profil penulis itu bisa kalian lihat ada riwayat pendidikan penulis, riwayat pekerjaan, judul bukunya yang pernah ditulis oleh penulis ini. Ini ya, karena kebetulan buku ini disusun berdasarkan tim, maka penulisnya tidak satu, ya. Tadi di depan lain juga, ini juga di halaman berikutnya. Setelah profil penulis, lampiran berikutnya yang ada dalam buku ini ada namanya profil penelaah. Jadi ada profil penelaah. Kemudian ada profil editor. Jadi dapat disimpulkan anak-anakku sekalian bahwa secara fisik atau secara sistematika atau secara susunan unsur fisik dari buku non-fiksi itu ada 10 unsur, yaitu tadi dimulai dari cover, kemudian halaman judul,
copyright, kata pengantar, daftar isi buku, kemudian daftar pustaka. Setelah daftar pustaka ada namanya glosarium, kemudian indeks, dan yang terakhir namanya lampiran. Jadi ada 10 unsur fisik yang membangun buku non fiksi.